Halo teman-teman, kembali lagi di channel Story Anime. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan gimana kabarnya hubungan kalian dengan si doi? Lancar? Ya, semoga lancar selalu ya. Itu juga kalau gak ditikung sama teman kalian. Oke lah, jika kemarin kita membahas chapter 204 yang dimana Takemichi berhasil kembali ke masa lalu berkat tekadnya untuk menyelamatkan Mikey dan bersalaman dengannya, kini saya akan membahas chapter 205. Gaskuy, langsung saja ke pembahasannya, check it out. Di awal chapter 205 kita diperlihatkan tahun 2005 tepatnya di masa lalu, dan bisa kita lihat juga ada mantan anggota geng Valhalla yaitu Hanma Suji. Hanma Suji sendiri terlihat telah membantai 10 orang. Dia mencari seseorang untuk diajak gelut atau sparring saking bosannya mengalami hidup. Disclaimer dulu ya, ini adalah Hanma Suji pada saat umur 16 tahun sebelum terjadinya peperangan antara Tenjiku dan Toman. Dan sebelum Kisaki mati, kanjut. Setelah Hanma Suji memukuli 10 orang yang tak bersalah, ia tiba-tiba disuruh ikut oleh salah satu anggota geng Mobius, yaitu Osanai, kapten dari geng Mobius itu sendiri. Osanai mengajak Hanma kepada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata dia bertemu dengan Kisaki. Kisaki bertanya kepada Hanma, apakah kau si malaikat maut? Lalu Hanma pun ternyata baru melihat sosok Kisaki. Kisaki pun meminta kepada Hanma untuk menjadi bidaknya. Nampaknya Hanma tertarik dengan tawaran tersebut. Hanma merasakan aura yang berbeda dari diri Kisaki, dan dibanding dengan beranda lainnya, Kisaki lebih berbahaya. Ya, jelas lebih berbahaya. Itu semua karena Kisaki ahli dalam menemukan jalan masuk ke hati orang lain, atau tepatnya memanipulasi. Bahasa kerennya yaitu doktrin. Contohnya pada saat Kisaki menyuruh Kiyomasa untuk menusuk Draken, begitu mudahnya Kisaki menghasut Kiyomasa. Lalu pada saat dia menghasut Pachin, kasusnya sama juga. Kisaki pun memancing amarah dari ketua Mobius yaitu Osanai, sehingga Pachin menusuk Osanai sampai menyebabkan Osanai kritis, dan Pachin pun harus merelakan dirinya untuk masuk penjara. Setelah Pachin masuk penjara, Kisaki pun langsung menghasut Peihan. Harusnya saat Pachin menusuk Osanai, sebenarnya dia masih bisa selamat dari polisi, namun Draken mencegah Peihan untuk mengajak Pachin kabur. Karena menurut Draken itu adalah resiko yang harus ditanggung oleh Pachin. Asa karagok kieu anjing, Pachin Peihan. Aduh anjing lah. Lanjut guys. Di situ Kisaki menghasut Peihan supaya menghajar Draken dan mengeroyoknya. Dan rencana itu pun berhasil dijalankan tepatnya pada malam hari di sebuah parkiran. Sungguh tersusun rapi sekali rencana dari Kisaki ini. Goblok emang. Singkat cerita saja, Kisaki pun ternyata menghasut Ijana, salah satu ketua dari Tenjiku. Setelah Kisaki dikeluarkan oleh Mikey dari Toman, dia pun bergabung dengan Tenjiku. Tentunya dia bergabung bersama bidaknya yaitu Hanma Suji. Kisaki pun yang merencanakan pembunuhan adiknya Mikey yaitu Emma berjalan dengan lancar. Emang goblok sekali ini Kisaki, harus dibantai oleh Takemichi, bangsat emang. Lalu singkat cerita lagi, terlihat di atap gedung Kisaki berseragam Tenjiku. Kisaki bertanya kepada Hanma, kenapa kau bersikeras untuk mengikutiku? Lalu Hanma pun menjawabnya bahwa dia akan menjawab pertanyaan dari Kisaki itu ketika dia berada di peti mati. Yang artinya Hanma akan menjawab pertanyaan dari Kisaki kalau Kisaki sudah mati. Sungguh bangsa sekali juga si Hanma ini. Tapi bagus juga, saya mendukung Kisaki mati. Gaskeun. Nah, setelah digaskeun, singkat cerita Kisaki pun mati ketika ditabrak oleh mobil karena dikejar oleh Takemichi. Di sini saya merasakan kepuasan yang sangat hebat karena Kisaki mati. Nuhun pisan buat amang-amang yang telah menabrak Kisaki. Nuhun mang, a pride aing, respect kasih amang, respect. Lalu Hanma pun menangis ketika Kisaki tak bernyawa di hadapannya. Dia berkata, sungguh cara hebat untuk mati. Hebat mata sia goblok. Lalu kita tarik maju alur ceritanya. Ke tahun 2008 terlihat Hanma sedang duduk di makam Kisaki. Hanma pun menjawab pertanyaan Kisaki ketika di mana dia berseragam Tenjiku tentang kenapa kau bersikeras untuk mengikutiku.
Hanma pun mulai bercerita tentang cerita badut dan malaikat. Di sini mungkin Hanma adalah badutnya dan Kisaki adalah malaikatnya. Dan pembahasan dari chapter 205 pun selesai. Oke, pesan yang dapat dipetik dari pembahasan kali ini adalah jangan suka menghasut orang lain jika tidak ingin ditabrak oleh mobil. Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar atau kalian punya pesan tersendiri yang bisa dipetik dari pembahasan kali ini. Komen saja guys. Oke lah, saya kru yang beranggotakan satu orang, yang hanya beranggotakan satu orang guys. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kisaki anjing, Kisaki anjing.